Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zaki, sebagai moderator. Yang kedua itu Muhammad Hari Mukti sebagai pemateri satu, Muhammad Reza Wibowo sebagai pemateri dua, Rafirza Awangga sebagai pemateri tiga, dan Aris Syafrita sebagai pemateri empat. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja yuk webinarnya. Kalian pernah ngebayangin nggak gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, dimana di masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih hidup dengan segala keterbatasannya. Dengan seiring berkembangnya zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kehidupan manusia karena bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kehadiran teknologi benar-benar penting banget buat membantu kita tetap berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan udah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Kira-kira bisa nggak ya dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini, Indonesia dapat berkembang dan mungkin saja bisa menjadi negara maju untuk masa yang akan datang. Daripada penasaran, langsung saja yuk kita bahas di webinar ini. Kepada pemateri satu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perkembangan teknologi informatika. Yang pertama yaitu terbentuknya pasar internasional, devisa negara meningkat, dan kesempatan kerja lebih terbuka dan luas. Nah, dengan terbentuknya pasar internasional, itu dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri ini, terutama itu dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru, itu dapat membantu memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Jadi teman-teman, ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana semua serba digital dalam segala hal, mulai dari urusan dapur sampai urusan pendidikan dan pelayanan dalam segala hal. Bahkan nih teman-teman, di bidang transformasi yang serba online sekarang ini, tidak ada lagi yang dinamakan susah dan sulit. Semua teknologi itu telah menawarkan fasilitas yang serba mudah dan memungkinkan. Nah, jika kita kembalikan ke tema webinar kita hari ini, mengenai apakah dengan ilmu teknologi membuat Indonesia berkembang dan maju di masa depan. Oh, it's not impossible. Bukan tidak mungkin. Mengapa? Karena di era digital ini, inovasi baru itu terus berkembang dan bermunculan. Dan berdasarkan hasil survei oleh Microsoft Asia Digital Future kepada 1.400 remaja dari usia 18 sampai 24 tahun di kawasan Asia Pasifik, teknologi yang paling menarik yang diharapkan memiliki dampak terbesar pada kehidupan masa depan mereka yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, virtual, mixed, dan augmented reality. Dan satu lagi yaitu Internet of Things atau IoT. Nah, dalam hal ini ada 3 upaya strategis untuk mendorong pemanfaatan serta perkembangan teknologi digital di Indonesia itu agar mendidik dan menguntungkan. Yang pertama yaitu melakukan literasi digital ke masyarakat agar tidak terjebak ketika memilah dan memilih informasi. Jadi masyarakat itu dia tidak terjebak akan berita hoax yang sering terjadi. Lalu yang kedua yaitu melakukan pencegahan terhadap informasi
ya kebenarannya itu belum jelas, yaitu dengan melakukan tindakan misalnya pemblokiran maupun pembatasan akses yang kontennya dianggap bisa merugikan publik. Lalu yang ketiga yaitu melakukan penindakan hukum yang dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin ada beberapa yang bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lanjut ke Bang Ari Syafrita. Kepada Bang Ari Syafrita, saya silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya pemateri kedua akan menyampaikan tentang materi tentang dampak sistem informasi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia dapat terdampak oleh masuknya investor luar ke dalam negeri dengan melalui teknologi informasi yang terdapat di pasar saham. Hal ini dapat mengefisiensi utilisasi dari pengalokasian sumber daya kapital ke dalam perusahaan-perusahaan Indonesia yang dapat membuat output ekonomi Indonesia menjadi meningkat, dan hal ini dapat berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Tapi hal ini juga bisa berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia karena banyaknya kapital asing dapat membuat pengaruh asing tersebut kuat di dalam Indonesia sehingga pengaruh asing tersebut dapat mengontrol ekonomi Indonesia. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bang Ari Syafrita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Reza Ariwibowo. Kepada Bang Reza Ariwibowo, saya persilahkan. Oke, mungkin Bang Rezanya ada terkendala jaringan. Jadi saya akan langkawi saja langsung ke pemateri keempat kepada Bang Rafirza Awangga. Saya persilahkan. Tes halo. Ya, halo. Sudah bisa dimulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh perkembangan teknologi informatika. Pertama itu adalah terbukanya pasar internasional, devisa negara, dan kesempatan kerja lebih terbuka dan lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, teknologi informatika juga dapat menunjang arus informasi global melalui siaran televisi, baik langsung melalui satelit maupun tidak langsung melalui paket siaran. Semakin dinamis dan cepat, misal berita yang disiarkan pada real time dari tempat kejadian saat peristiwa terjadi, sehingga langsung dapat dikomunikasikan kepada masyarakat internasional. Kemudian ketiga,
kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam bentuk sibermatik 3K, yaitu komunikasi, komputer, dan kendali. Kemudian yang keempat, terbentuknya jaringan komunikasi global yang mampu memberikan pelayanan digital terpadu, broadband integrated service digital network yang sekarang dimulai dengan internet. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya kembalikan kepada Zaki. Baik. Mungkin ada tambahan dari Bang Reza Ariwibowo. Baik, terima kasih kepada moderator ini. Yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Nah, di sini saya akan membahas sesuai dengan tema kita, yaitu apakah dengan ilmu teknologi bisa membuat negara Indonesia kita ini bisa berkembang dan maju di masa depan. Tentu ya, Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang di Asia Tenggara maupun di dunia. Nah, tentu di setiap warga negara atau masyarakat, termasuk mahasiswa seperti kita, menginginkan negara kita ini untuk maju dalam teknologi informasi ataupun yang lainnya. Tentu muncul di benak teman-teman sekalian bagaimana caranya untuk membuat negara Indonesia kita tercinta ini maju di masa depan. Karena itu kami membuat webinar ini untuk teman-teman semua yang ingin mengetahuinya. Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Bagaimana sih memanfaatkan teknologi dengan bijak? Pasti teman-teman sudah tahu salah satu bagaimana untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kita ambil saja contohnya, yaitu menggunakan teknologi seperlunya saja dan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan kita masing-masing. Salah satunya kita bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan. Dengan penggunaan gadget yang berlebihan ini, teman-teman bisa menggunakan gadget untuk mencari sesuatu yang bermanfaat dan ilmu pengetahuan. Bukan untuk menonton film yang terlarang ya teman-teman ya. Dan yang kedua, untuk membuat teknologi di negara kita ini bisa berkembang dan maju di masa depan, dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita dikuasai oleh teknologi atau tidak? Ciri-ciri seseorang yang telah dikuasai oleh teknologi itu seseorang tersebut terlalu tergantung dengan gadget atau media sosial yang lainnya. Misalnya saja kita ambil contoh dari Instagram. Teman-teman sekalian pastilah ada setiap hari membuat story Instagram dengan kegiatan sehari-hari teman-teman. Dengan kata lain, privasi teman-teman pun diketahui orang dengan kegiatan sehari-hari tersebut. Nah, bagian dari itu membuat privasi kita tercemar dengan sendirinya karena teman-teman mengutamakan story tersebut. Selanjutnya dimulai dari diri kita sendiri, yaitu lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Tentu saja benar lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lainnya. Tapi untuk membuat teknologi kita ini semakin maju di masa depan, teman-teman harus pandai dalam memilah teknologi untuk diri kita sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin sampai di situ saja untuk penjelasan materi hari ini. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin
Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau ada yang bingung gitu. Baik, di sini ada yang bertanya dari Bang Aurelio Agustian Hendrianto. Apa alasan kelompok 1 mengangkat tema ini? Apakah ada kawan yang bisa menjawab? Instruksi moderator. Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Aurelio Agustian. Oke, silakan. Apa alasan kelompok 1 mengangkat tema ini? Menurut pandangan saya, kami mengangkat tema ini karena dunia saat ini itu sudah memasuki era revolusi industri 4.0 tadi. Jadi teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi itu kan sudah sangat berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasinya. Karena dengan tanpa kita sadari, itu hampir semua kehidupan sehari-hari kita itu ditunjang oleh kecanggihan teknologi. Contoh sederhananya itu misalnya robot vacuum cleaner, lalu aplikasi media sosial sekarang yang sudah banyak. Jadi dengan mengangkat tema ini, kita bisa mengetahui apakah Indonesia ini akan berkembang dengan teknologinya. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bukan tidak mungkin Indonesia tidak berkembang dengan teknologinya. Karena teknologi ini tuh tidak akan ada habisnya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari jawaban dari saudara Hari Mukti. Kalau dari pandangan saya memang betul sih, karena kan kita sekarang sudah memasuki revolusi 4.0 dan akan memasuki revolusi 5.0.
mungkin saja Indonesia akan berkembang dan mungkin juga akan menjadi negara yang maju dengan revolusi yang terjadi sekarang ini. Karena itu, kami mengangkat tema ini untuk dibahas di webinar ini. Mungkin segitu aja jawabannya dari kelompok kami. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Akan saya tunggu. Izin moderator Ya, silakan. untuk menambah jawaban tadi. Oke, silakan. Alasan kami untuk milih tema ini ke depannya untuk menjalani hidup yang lebih percaya diri dari sebelumnya. Untuk menjalani hidup yang lebih percaya diri akan menjadi nilai plus bila kita mampu menyesuaikan diri, mengikuti dan mengantisipasi perkembangan teknologi. Maka tidak diragukan lagi akan bisa melaksanakan dan menjalani berbagai kegiatan dengan lebih mandiri dan percaya diri. Yang kedua, alasan yang memilih tema ini, kita kedepannya harus lebih inisiatif, inovatif, dan lebih kreatif. Dulu sebelum teknologi maju seperti sekarang, sudah banyak juga manusia yang inovatif dan kreatif. Tetapi untuk melakukan sebuah penelitian dan menemukan sebuah yang baru, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama karena kurangnya teknologi itu sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa mencapai efektivitas dan efisiensi. Cukup sekian, terima kasih, moderator. Baik, Bang Reza. Mungkin sudah ditambah dengan jawaban yang barusan. Mungkin Bang Aurelio bisa lebih paham lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Halo. Izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tommy Kurniasa Putra. Saya ingin bertanya, bagaimana sih menurut para narasumber atau moderator sendiri, bagaimana sih kita menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang agar tidak terpengaruh gitu, tidak berdampak negatif pada Indonesia atau pada penduduknya. Baik, mungkin pertanyaannya saya akan tangkap dulu. Mohon beri kami waktu untuk menjawabnya. Oke. Mungkin sambil menunggu jawaban untuk Kurnia, mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya lagi.
Ya, silakan. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari yang ditanya oleh Tommy Kurnia Saputra, yaitu dia bertanya tentang bagaimana menyikapi perkembangan teknologi yang pesat ini agar tidak terdampak dengan dampak negatifnya. Pertama, tentunya kita harus memperhatikan dulu, yaitu hal yang ingin kita lakukan. Pastikan hal tersebut adalah hal yang positif, yaitu kita gunakan teknologi tersebut untuk hal positif dan jangan kita gunakan untuk hal negatif seperti cyberbully atau kejahatan teknologi, yaitu cybercrime misalnya. Dan gunakanlah teknologi tersebut sesuai dengan waktunya dan tempatnya. Ya, boleh-boleh saja sih kita menggunakan teknologi seperti misalnya kita menggunakan untuk Instagram misalnya atau game sebagai hiburan, tapi yang perlu kita ingatkan adalah yaitu waktunya. Sesuaikanlah dengan sesuaikan durasinya tersebut, yaitu jangan terlalu yaitu ingatlah waktu penggunaannya dan gunakan pada waktunya dan pada tempatnya. Jangan pada saat belajar kita juga menggunakan media sosial ataupun bermain. Dan yang terakhir yaitu gunakan sesuai kebutuhan. Misal tentunya kita kan menggunakan teknologi itu sesuai kita sehari-hari, maka gunakan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan jangan terlalu berlebihan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin untuk saudara Tommy bisa memahami jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa mohon maaf. Semoga jawaban tersebut bisa puas. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Instruksi moderator. Siap. Silahkan. Di sini saya akan menambahkan jawaban oleh pertanyaan audiens tadi, Tommy Kurnia Saputra. Bagaimana cara menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang agar tidak terkena dampak negatifnya? Jadi saya di sini mengambil itu untuk peran orang tua. Jadi yang pertama itu orang tua harus mendorong pemilihan program yang cermat untuk dilihat bersama-sama dan mendiskusikan konten dengan anak-anak dan remaja. Lalu juga orang tua itu harus mengajarkan keterampilan menonton secara kritis. Dan juga orang tua itu harus membatasi dan memfokuskan waktu dan jangan dihabiskan dengan media saja. Lalu harus selektif serta membatasi pilihan media bagi anak-anaknya. Dan juga orang tua itu harus menekankan kegiatan alternatif dan menciptakan lingkungan bebas media elektronik di kamar anak-anaknya tersebut. Lalu yang terakhir itu orang tua itu dihimbau untuk menghindari tayangan televisi untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Seperti itu, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu tambahan dari pertanyaan saudara Tommy Kurnia. Mungkin. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Baiklah,
webinar ini akan saya akhiri. Demikian akhir dari webinar ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita dalam masa yang akan datang. Terima kasih buat audiens yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Mohon maaf jika ada kata yang mungkin menyinggung hati para audiens. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.